Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang fardunya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suci. Furudul wudhu'i utawi pira-pira fardune wudhu. Sitatun iku 6. Al awalu utawi kang kawitan. Aniyatu iku niyat. Asani utawi kang kaping pindho. Husrul wajih iku mbasuh wajah. As-salisu utawi kang kaping 3. Aslul yadaini iku mbasuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4. Mas'u syai'in iku ngusap suwiji. Minar roksi kang tetep saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5. Ghuslul rijlaini iku mbasuh sikil loro. Ma'al ka'baini sertane kemiran loro. As-sadisu utawi kang kaping 6. At-tartibu iku tertib. Pasal ini menjelaskan tentang fardunya wudhu yang berjumlah 6. Yang pertama niat, yaitu keinginan melakukan sesuatu berbarengan dengan melaksanakan sesuatu tersebut. Contoh, orang ingin makan dibarengi dengan dia melakukan makan. Dasar daripada melakukan niat tercantum dalam hadis Nabi yaitu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amri in manawa. Bahwa setiap amal sesuatu perbuatan ini bisa dikatakan sah dengan adanya niat, yang dimana tanggung jawab yang bersifat syar'i, badaniyah, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan seseorang mukmin. Ini semuanya bisa dianggap dan diperhitungkan dengan adanya niat. Dan setiap apa yang dilakukan oleh seseorang mendapat banyak dari apa yang diniatkan. Jika niatnya baik, maka orang tersebut mendapat balasan yang baik. Dan sebaliknya, seseorang tersebut memiliki niat yang jelek, maka balasan yang diterima adalah sebuah kejelekan. Fungsi daripada niat yang pertama adalah membedakan antara pekerjaan biasa dan pekerjaan yang dianggap sebuah ibadah. Contohnya mandi. Mandi adalah pekerjaan yang biasa dilakukan oleh seseorang. Tetapi ketika diniati, maka mandi tersebut berubah menjadi ibadah. Contoh, mandi wajib. Ini merupakan ibadah. Atau mandi sunnah. Contoh, orang hari Jumat siang ingin berangkat sholat Jumat, dia melakukan mandi ketika dia tidak ada niat, maka mandi tersebut dianggap perkara yang biasa. Tetapi jika diniati untuk melakukan sholat Jumat, maka berubah dari mandi yang pekerjaan biasa menjadi sebuah ibadah. Fungsi daripada niat yang lainnya adalah membedakan tingkatan dari sebuah ibadah, di mana sudah diketahui bahwa yang namanya ibadah itu wajib. Ibadah sholat, contoh, mandi wajib. Ketika di situ mandi wajib, maka niat mandi wajib. Ketika mandi sunnah, maka niatnya sunnah. Contoh janabat, ini mandi wajib. Contoh mandi hari raya atau mandi sholat Jumat. Ini mandi yang tingkatannya sunnah. Dan perlu diketahui bahwa ibadah wajib itu pahalanya lebih besar daripada ibadah yang sunnah. Kemudian, masalah praktek wudhu di mana niat ditempatkan pada waktu membasuh bagian pertama dari wajah seseorang. Membasuh wajah dan niatnya tersebut disamakan dengan membasuh bagian pertama kali. Ketika seseorang niat berwudhu,
setelah niat baru membasuh wajah, atau dia membasuh wajah terlebih dahulu kemudian niat, maka tidak sah. Karena fungsi dari niat di sini pada permulaan basuhan tujuannya agar bagian yang dibasuh ini dianggap. Contoh, dalam praktek wudhu, disunahkan membasuh wajah 3 kali. Ketika basuhan pertama tidak ada niat, dia berniat basuhan kedua, maka yang dihitung adalah basuhan yang kedua, yang dibarengi dengan niat. Kemudian, tata cara niat wudhu ada 3. Yang pertama, orang tersebut niat menghilangkan hadas, atau niat bersuci dari hadas, atau niat bersuci untuk melakukan sholat. Yang kedua, orang tersebut niat supaya diperbolehkan melakukan sholat atau perkara-perkara selain sholat yang membutuhkan adanya toharoh. Yang ketiga, orang tersebut niat melakukan fardunya wudhu atau niat adaul wudhu, meskipun yang niat anak kecil atau orang tersebut melakukan tajdidul wudhu. Tajdidul wudhu itu orang tersebut masih memiliki wudhu, kemudian orang tersebut melakukan wudhu lagi, maka di situ niatnya harus niat adaul wudhu, fardu wudhu atau niat wudhu. Tidak boleh niat raf'ul hadas, karena orang tersebut sudah tidak memiliki hadas. Untuk yang kedua, fardunya wudhu adalah membasuh wajah atas batasan yang wajib dibasuh. Dalam melakukan wudhu, yang wajib dibasuh antara tempat tumbuhnya rambut dan bawah janggut. Berarti secara otomatis tempat tumbuhnya rambut, kepala ini bukan anggota dari wudhu. Bawahnya janggut juga bukan merupakan dari anggota wudhu. Namun, dalam kaidah fikih, ada yang mengatakan bahwa perkara yang menyebabkan sempurnanya perkara yang wajib, maka perkara tersebut dihukumi wajib. Contoh, dalam masalah wudhu, tempat tumbuhnya rambut ini bukan bagian yang dibasuh dalam wudhu, tetapi dihukumi wajib. Contoh lain dalam masalah aurat. Aurat seorang laki-laki antara lutut dan pusar. Tetapi untuk menyempurnakan dalam menutupi anggota antara pusar dan lutut, harus menutupi sebagian dari lutut dan sebagian dari pusar. Ini wajib karena masuk dalam kaidah, yaitu perkara menjadi penyempurna wujudnya sebuah perkara yang wajib, maka di situ hukumnya wajib. Dalam permasalahan wudhu, perkara-perkara yang tumbuh dalam bagian yang harus dibasuh, maka di situ juga wajib dibasuh. Saumpama wajah seseorang itu ada tai lalat atau pada wajahnya tumbuh rambut, maka di situ wajib dibasuh. Jadi, setiap perkara-perkara yang tumbuh pada bagian yang wajib dibasuh, maka perkara tersebut wajib dibasuh. Atau bahkan perkara yang dohir itu wajib dibasuh. Yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan dari ujung jeriji sampai siku. Ketika ada seseorang yang tidak bersiku, maka disamakan dengan kadar yang sama dengan orang lain di sekitarnya. Kemudian, seumpama tangannya terpotong, yang menyisakan sebagian siku saja, maka yang diwajibkan membasuh bagian yang tersisa. Kalau tidak ada bagian yang dibasuh, maka disunahkan. Yang keempat, mengusap dari sebagian kepala, entah itu kulit ataupun rambut. Mengusap dari sebagian kepala ini merupakan mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab lain, mengusap kepala ini harus dilakukan dengan keseluruhan, tidak boleh sebagian saja. Yang kelima,
membasuh kedua kaki disertai dengan membasuh kedua mata kaki. Kembali yang tadi, kalau seseorang itu tidak mempunyai kaki, maka yang dibasuh bagian yang tersisa dan hukumnya sunnah. Yang keenam yaitu tertib. Tertib adalah melakukan setiap pekerjaan sesuai dengan urutannya. Contoh, niat membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Ini harus dilakukan secara berurutan. Ketika di situ dilakukan dengan cara acak atau tidak berurutan, maka wudunya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Dan perlu diketahui bahwa dalam praktek toharoh wudu ini tidak harus dilakukan secara sekaligus. Kecuali sholat, ini harus dilakukan dengan secara langsung. Ini yang membedakan karena kalau dalam sholat dinamakan rukun, sedangkan dalam wudu itu fardu. Beda dengan sholat, harus dilakukan secara langsung. Sehingga seakan-akan dalam sholat rukun-rukunnya itu menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisahkan. Faslun utawi iki iku fasol swiji, aniyatu utawi niyat, qasdu syai'i iku ngejo swiji-wiji, muktariya hale barengan opo qasdu, bifi'lihi kelawan ngelakoni asyai, wa mahalluha utawi panggonane, alqalbu iku niyat ana ing ati, wa talafudzu utawi ngelafatake, biha kelawan niat, sunatu iku sunnah, wa waktuha utawi waktune niat, inda husli awali juz'in iku nalika masuk awala juz'in, minal wajhi saking wajah, wa tartibu utawi kang aran tartib, awal alla tukot dima iku nyento ora dinginake, udakwan ing siji anggota, ala udakwi ing atase anggota. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa yang namanya niat ini keinginan melakukan sesuatu pekerjaan. Yang namanya niat tempatnya di dalam hati. Beda dengan talafut. Talafut itu melafadzkan apa yang diniati, diucapkan dengan mulut. Talafut bisa terjadi di dalam hati, yaitu dilafadzkan di dalam hati. Niat itu hukumnya wajib, sedangkan talafut hukumnya sunnah. Tertib itu harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh dilakukan secara acak.